Mohon mengisi terlebih dahulu tempat yang kosong di depan. Sekali lagi. Nah, ini yang akan saya bawakan adalah kebijakan umum pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan di Maluku Utara. Sekedar gambaran, pendidikan di Maluku Utara itu di urutan ke-34 dari data statistik yang kita yang menjadi cambuk buat kita. Itu yang menjadi motivasi buat kita untuk melakukan proses peningkatan pendidikan di Maluku Utara agar lebih bagus. Paling tidak dari sisi anggaran orang sudah sama dengan Jawa, seperti apa yang tadi sambutan yang Pak Kadi sampaikan. 17 provinsi yang dapat DAK di tahun 2021. Tapi sebelumnya di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini luar biasa DAK yang diperoleh di Maluku Utara. Tapi kok pendidikannya seperti itu? Itu yang makanya tadi penekanan dari Pak Kadis bahwa isilah sesuai dengan peruntukannya. Isilah data Dapodik sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi Bapak sendiri, lokasi Bapak masing-masing. Penyusunan rekomendasi bahwa dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah dianalisa itu di dalam pengumpulan data, setelah itu dianalisa, pelaporan dan pemetaan, peta kebutuhan, peta kesenjangan, itu semua setelah dimasukkan dan muncullah rekomendasi-rekomendasi yang akan dilaksanakan. Pendidikan yang dijabarkan melalui visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk satu kurun waktu tertentu, seumpamanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 25 tahun ke depan. Saya terinspirasi dengan sistem pendidikan yang ada di New Zealand, mulai dari anak-anak sampai tumbuh dewasa. Jadi dikembangkan potensi apa yang ada di anak. Bukan anak-anak diajarkan kalau memang dia tidak suka mata pelajaran A, tetap disuruh belajar mata pelajaran A. Saya harap kepada Bapak Ibu agar melakukan kegiatan pembangunan fisik sekolah tersebut cepat, segera. Kenapa? Karena ini sudah masuk bulan November. Sebenarnya masuk bulan November ini kita sudah tidak hitung bulan Novembernya. Kita hitung di bulan Desember. Jadi kalau bulan Desember sudah ada pembangunan. Batas maksimal yang harus Bapak Ibu laksanakan itu di tanggal 15 November. Saya harap pembangunannya. Siapa yang sudah pencairan tahap 3? Maksudnya proses pencairan tahap 3 sudah ada. Oh, nanti kita kasih data besok. Lumayan sudah ada proses pencairan tahap 3 di keuangan, SPM-nya sementara diproses di keuangan. Sekitar 40 sampai 50 sekolah, setengah dari penerima DAK saat ini 90. Bapak, sesi pertanyaan untuk termen pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Sekretaris tadi. Untuk termen pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Saya persilakan mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekian kami hormati. Menarik apa yang telah disampaikan tadi. Ada satu hal penting yang ingin kami garisbawahi, yaitu terkait dengan izin operasional sekolah. Kebetulan 2 minggu kemarin saya sudah dalam proses pengurusannya, dan alhamdulillah sampai kemarin alhamdulillah sudah terbit NPWP yayasannya di Maluku Utara. Khusus dalam proses untuk mendapatkan izin operasionalnya ini, kita dapat laksanakan secara kolektif sehingga memudahkan kita dalam pengurusannya.
Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Pasek di Maluku Utara tidak semua pelosok pedesaan itu ada jaringan. Termasuk di sekolah saya itu tidak ada jaringan. Sementara langkah-langkah strategi yang dilakukan Provinsi Maluku Utara ke depan itu lebih baik. Sementara kami di wilayah di lokasi sekolah saya itu belum ada jaringan. Sementara ujian nasional itu harus saya bergabung dengan 60 sampai 70 kilo di SMA Negeri 3 Halmara Utara di Kau. Apakah dalam indikator itu termasuk dalam kualitas pendidikan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Sehingga kami membuang anggaran sekitar 80 juta lebih. 85 juta karena kami bolak-balik 3 sampai 5 kali. Sementara dana bos kami itu pada waktu itu baru 27 juta. Ini juga menjadi kendala bagi kami untuk pendidikan di Provinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmara Utara. Yang berikut menyangkut dengan fasilitas sekolah. Saya tahun 2018 dapat jamban siswa. Belum ada RKB ini, Pak. 2019 dapat RKB 1. 2020 dapat lab fisika. Artinya bersyukur. Tapi dari sisi kebutuhan saya 150 siswa. Saya harus butuh rombel itu ada 6. Termasuk ruang guru semuanya 7. Sementara RKB 1, zaman siswa 1. Dan lab fisika seolah 1-2 minggu sudah selesai 100%. Sementara dalam konteksnya untuk pendidikan tadi jelas oleh pemateri, saya pikir jauh dari harapan. Jadi ini saya titip pesan tugas paling berat Pak Sek Dinas Provinsi Maluku Utara dalam rangka karena secara jujurnya saya katakan bahwa di sebelumnya dari Dinas Provinsi saya katakan itu pilih-pilih kasih. Kenapa? Dalam rangka kualitas pendidikan Provinsi Maluku Utara sebenarnya harus lihat lapangannya, realnya. Kalau RKB itu sudah banyak tidak perlu diberikan lagi. Mungkin ada suku isu dan konco-koncoan sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Maluku Utara jauh dari harapan. Yang konteksnya misi moto SMA maju bersama hebat semua. Artinya hebat dalam konteksnya ini hanya konco-koncoan atau suku isu dan sebagainya. Ini juga menjadi. Terus kemudian menyangkut dengan pemerataan guru. Pada saat kegiatan tahap 1 juga saya pernah sampaikan. Di Provinsi Maluku Utara difokuskan pada kalau mau lihat database-nya hanya di kota Ternate, kemudian di pusat-pusat kota. Sementara yang lain itu kan honorer semua. Ini juga menunjukkan ya kualitas pendidikan Provinsi Maluku Utara sangat rendah. Mengapa? Bayangkan saya Bapak Ibu, khusus Dinas Provinsi Maluku Utara saya sampaikan bahwa guru PNS itu sudah golongan 4A, 4B, paling minimalnya itu golongan 3D. Itu kemudian ada sertifikasi guru, ada daerah terpencil lagi. Toh guru itu masih bisa malas mengajar. Apalagi dengan honorer misalnya dengan gaji 500.000 1 juta sampai saat ini khususnya kalau mau jauh dari harapan Honda saja honor daerah untuk berikan Provinsi Maluku Utara 1 bulan 1 juta. Sampai saat ini guru belum makan ada 5-6 bulan. Bagaimana Provinsi Maluku Utara ini kita akan maju pada dari 34 provinsi kita urutan 3 sampai 5 atau urutan 2 atau 1. Ini juga menjadi bebenah kita khususnya di Provinsi Maluku Utara. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan proses izin operasional. Sebenarnya proses izin operasional itu hanya memperpanjang izin operasional yang sudah ada sebelumnya. Kalaupun mungkin harus minta rekomendasi dari dinas untuk ke DMPTSP, saya sarankan Pak Haji sudah ke DMPTSP, harus ke situ dulu. Karena semua keluar proses perizinannya di DMPTSP. Dari situ di PTSP akan menyurat ke dinas
tidak dari sekolah ke dinas, baru dinas sodorkan ke PTSP. PTSP akan bingung. Ini dari mana dunia, kok tiba-tiba kita harus keluarkan izin operasional. Kan tidak bisa. Masukkan dulu di DMPTSP terkait juga dengan izin operasional yang sudah terbit terlebih dahulu. Apakah itu akan diperpanjang saja atau dibuatkan izin operasional baru? Biasanya kalau di dinas SDM dulu biasanya itu diperpanjang saja dari izin operasional yang sudah ada. Makanya harus ke DMPTSP dulu, Pak. Ya, Pak Haji. Ya, terkait dengan, saya putuskan pertanyaan yang kedua ini karena terlalu banyak DP pertanyaan baru kita tertulis. Jadi, iya, kami menyahuti blank spot yang terjadi di daerah-daerah yang susah mendapatkan jaringan, signal, bukan jaringan sebenarnya, signal GSM, signal Telkomsel yang susah. Tahun 2021 itu akan dibentuk lagi Balai Tekom Provinsi Maluku Utara, dan itu yang akan menjawab kebutuhan terkait dengan signal tadi, jaringan tadi yang tadi disampaikan, dan itu sudah disetujui oleh Kemendikbud dan Kemendagri dan Kementerian Infocom. Itu sudah disetujui. Saya yang langsung dengan Pak Kadis bahas kemarin di ruang gubernur, dialog langsung dengan 3 kementerian tersebut terkait dengan pendirian Balai Tekom, dan memang setelah itu akan dikucurkan anggaran dan kebutuhan yang terkait dengan telekomunikasi untuk menjawab ke jaringan tersebut, signal yang sulit didapat itu di 2021. Ya, Pak Kepsek. Terus yang terkait dengan penyebaran guru, saat ini final di GTK juga terkait dengan penyebaran guru yang Bapak sampaikan, yang Pak Kepsek sampaikan, itu tetap akan disebarkan. Guru-guru yang menumpuk di kabupaten kota, di ibu kota kabupaten kota, itu akan disebarkan ke daerah-daerah pelosok. Ya, konsekuensinya kalau guru tersebut tidak mau ditempatkan di situ, akan dikembalikan di BKD dan akan dilakukan proses seperti apa. Jadi mungkin ada teguran pertama, kedua, ketiga, setelah itu diberhentikan secara tidak hormat. Karena pegawai negeri itu siap ditempatkan di mana saja, baik struktural maupun fungsional. Kejadian faktual yang ada di Maluku Utara ini, Honda itu seperti apa? Ternyata jumlahnya cuma 1.600 lebih. Daerah dirugikan 30 miliar tiap tahun untuk membayar Honda yang fiktif semua. Itu yang menjadi beban sebenarnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tertata, teratur, dan sesuai dengan SK Gubernur bahwa Honda terbayar non tunai sesuai dengan guru tersebut berada dan dibayarkan di rekening guru tersebut. Itu. Dan sekarang lagi juga sementara ditelaah di bidang GTK dan kepegawaian juga terkait dengan guru-guru Honda yang ada di swasta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena yayasan mendirikan sekolah, kalau cuma mengharap biaya pemerintah lebih terusak. Itu logikanya kan? Yayasan siap mendirikan sekolah, berarti harus siap dan mampu membiayai apa kebutuhan sekolah. Bukan siap mengharapkan apa yang
diberikan oleh pemerintah. Kalau tidak, yayasan beribut. Itu salah. Akhirnya pemerintah harus memikirkan SMA negeri, harus memikirkan juga SMA swasta. Bukan berarti langsung dihentikan terhadap. Artinya akan diambil kebijakan yang ideal sebenarnya seperti apa. Apakah yayasan bayar setengah, pemerintah bayar setengah, atau bagaimana? Sesuai dengan regulasi yang ada. Tetap kita punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak didik yang ada di Maluku Utara. Sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, konsep ketuntasan. Konsep ketuntasan adalah pembangunan sekolah di mana mendapat bantuan DAK itu tuntas habis tahun ini, tahun 2021. Semuanya SMA 1 dapat bantuan, mau 10 miliar satu SMA itu atau mau 15 miliar itu SMA untuk tuntas. Selesai tahun 2021 selesai dia tuntas. Supaya di tahun 2022 dia sudah tidak berpikir sarana dan prasarana. Dia hanya berpikir kualitas peningkatan pendidikan yang sarananya sudah ada, sarananya sudah terbangun. Apa yang Pak Kadis bilang bahwa SMA yang dapat DAK 2021 itu memang sedikit. Memang sedikit SMA-nya. Tapi tuntas. Tidak tipis merata seperti ini. Akhirnya dapat jamban terus tahun sekolah di jamban. Mudah-mudahan tidak begitu. Tinggal bagaimana anggaran DAU, APBD DAU yang ada di pemerintah daerah ini kan ada, kalau DAK kan tidak terbangun pagar. Kalau memang tuntas sekolah A mendapatkan dana DAK, akan diintervensi oleh dana DAU untuk menuntaskan pagarnya, apanya yang ada di sekolah tersebut. Jadi DAU pun mendapatkan alokasi anggaran sebenarnya sama dengan DAK untuk menopang DAK tersebut. Itu pengertian dari anggaran ini. Ruang kelas jangan dijadikan ruang perpustakaan, baru diisi di Dapodik ruang perpustakaan. Akhirnya ngoni terdapat perpustakaan. Karena sudah ada di data Dapodik, ngoni tulis perpustakaan. Tetap tulis itu ruang kelas. Mau difungsikan seperti apa, tetap di situ pembangunannya sesuai dengan peruntukannya. Itu yang harus Bapak Ibu isi dalam data Dapodik tersebut. Intinya adalah Kadis dan teman-teman yang baru dilantik ini semuanya ini bukan malaikat yang tiba-tiba membuat sesuatu hal yang bagus terhadap sama orang manusia, sama orang hanya proses menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya yang lalu itu sudah baik, tapi toh bikin tambah lebih baik lagi tanpa menyalahkan yang lalu-lalu. Orang bikin lebih baik lagi, dan tetap orang berkomitmen seperti apa yang Bapak sampaikan sesuai dengan slogan maju bersama hebat semua. Maju bersama hebat semua. Itu yang SMA. Kemarin itu rakor di SMK. Di 2020 ini dia sekolah itu di bawah-bawah pohon kelapa. Dia dapat DAK. Dia ruang kelas itu di bawah pohon kelapa. Itu SMK. Ada berapa ruang kelas? 3 ya? 3 ruang kelas. Jadi 3 pohon kelapa semua itu dong ruang kelas. Dong pakai bambu. Atap rumbia ke atap apakah di sini. Begitu. Tapi yang dia dapat bantuan DAK itu sanitasi. Cocok tidak? Sesuai tidak dengan kebutuhannya? Nah itu yang dibilang by order. Mau pesan apa? Itu yang dikasih. Tak? Sudah terlupakan itu barang. Intinya adalah sekarang ini orang perbaiki bersama. Orang bikin sama-sama. Maju bersama. Kita hebat bersama.
baik SMA maupun SMK. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Sek. Ya, mungkin karena waktu yang semakin larut, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Sek terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama untuk mendukung dinas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Intinya Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris Dinas berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Maluku Utara, dan itu semua tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dan inovasi dari Bapak Ibu sekalian sebagai penggerak utama di lapangan dalam menunjang proses pendidikan kita. Saya kira itu. Terima kasih pada Pak Sek yang telah menyampaikan arahannya dan pemaparan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Inspektur Wilayah 4, Bapak Darsono Baguna. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA se-Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia, Bapak Ibu peserta rakor yang saya hormati. Saya mempersingkat waktu. Saya langsung, materi yang akan disampaikan adalah pengawasan, pengendalian, dan pelaporan DAK SMA tahun 2020. Kepada Bapak Pak Darsono Baguna, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kabid SMA yang saya hormati, Bapak Panitia yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA se-Provinsi Maluku Utara yang saya hormati dan saya muliakan. Mungkin materi yang saya bawakan pada hari ini sesuai materi yang disampaikan oleh panitia untuk dibawakan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara, itu menyangkut masalah pengawasan. Mungkin materi ini sudah pernah saya sampaikan pada awal-awal yang lalu karena menyangkut masalah pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Kalau pengawasan ini kan seperti apa yang telah kita ini. Coba next. Itu kita mengacu pada kebijakan pengawasan nasional, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mungkin salah satu daripada kebijakan pengawasan pemerintah daerah, kita lebih fokus pada proses pelaksanaan pengolahan dana DAK yang dikelola oleh SMA. Maksudnya di sini kan menyangkut masalah pengawasan. Pengawasan ini kan dilakukan baik oleh inspektorat dalam rangka melakukan evaluasi, perencanaan maupun monitoring pelaksanaan kegiatan di sekolah-sekolah yang mengelola dana DAK, maupun nanti masuk pada audit terhadap pelaksanaan pengolahan dana DAK, baik pelaksanaan DAK itu yang dilakukan untuk melakukan
untuk pembangunan maupun ada yang renovasi. Justru itu sesuai dengan kondisi yang telah kita lakukan pada saat pertama kita melakukan evaluasi perencanaan DAK yang ada di kabupaten kota, yang beberapa minggu kemarin itu kita sudah lakukan. Ada banyak hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Contoh, ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tambah kurang setelah kita turun ke lapangan, itu belum di backup dengan administrasinya. Justru itu yang saya harapkan kalau bisa. Ini yang praktis saja kita ini. Kan jangan terlalu teori, maksudnya kita langsung masuk pada proses pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan kenyataan lapangan yang kita telah lakukan pada saat kita monitoring. Contoh, ada saya bilang jangan sampai BKU dengan nota belanja itu dia beda. Bisa saja nota belanja itu lebih besar dari catatan yang ada dalam BKU, atau bisa saja dia kurang nota belanjanya pada saat kita audit. Mana belanja-belanja yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan, mana? Setelah kita menguji, ternyata mungkin kurang. Justru itu antara nota belanja dengan BKU itu harus sama. Kalau penerimaan 100 juta, ya di BKU juga nota juga yang keluar harus 100 juta. Jangan sampai tidak balance. Jadi nota belanja di sini cuma 90 juta, sedangkan di BKU 100 juta. Nah, ini yang harus rata-rata saya lihat pengelolaan administrasi keuangan menyangkut dengan pengelolaan DAK fisik ini itu tidak ada BKU-nya. Itu rata-rata. Setelah kita menguji beberapa kabupaten, waktu itu kita inspektorat kita uji, kita turun di 4 kabupaten, Halsel, Sula, Taliabu, ditambah dengan Haltim. Itu rata-rata kita masuk ke SMA-SMA itu tidak ada BKU. Padahal itu dalam juknis pengelolaan DAK SMA maupun SMK, itu administrasi penatasan keuangan itu harus dibuat. Maksudnya begini, beda pengelolaan swakelola dengan pengelolaan yang di pihak ketiga kan, kontraktor. Itu bukti-bukti pertanggungjawaban tidak perlu. Yang dikontrakkan itu adalah fisik. Jadi barang yang jadi, yang siap pakai. Jadi menyangkut masalah penatasan keuangan perusahaan itu tidak diaudit. Yang diaudit cuma hanya fisik pekerjaan bangunan yang bersangkutan. Kalau semuanya itu kekurangan volume, berarti rekomendasinya store. Kalau seumpamanya belum ini, ya kita mungkin rekomendasi untuk tambah volume, tapi harus dengan surat keterangan pertanggungjawaban mutlak, maksudnya harus ada surat pernyataan. Kalau memang pada saat dia laksanakan, maka kita turun uji lagi apa betul dia sudah melakukan penambahan volume atau membuat pekerjaan yang telah kita rekomendasi untuk melakukan penambahan volume. Karena pajak itu penerimaan negara yang harus dipungut, Jadi BPK juga pada saat pemeriksaan tetap pajak itu dia ini karena itu penerimaan negara dia kejar. Sekarang pusat anggarkan dana DAK sebesar kurang lebih 2-300 miliar ke daerah. Yang fisiknya contoh kurang lebih 200 miliar ya. Itu sudah dihitung, negara sudah hitung bahwa pajaknya nanti kurang lebih 10% harus dia masuk ke kas negara. Karena dalam penyusunan RAP itu biasanya 10% pajak itu sudah dimasukkan di dalam RAP. Karena RAP itu sebenarnya 10% itu dana titipan negara sebenarnya yang masuk ke RAP. Karena sudah dihitung pajak sekian, materialnya sekian, yang ini sekian, itu dimasuk dalam RAP. Justru itu sebenarnya
pajak 10% itu adalah titipan negara yang ada dalam dokumen anggaran itu sudah dititip. Justru itu kalau semuanya ibu-ibu, bapak-bapak merasa keberatan untuk membayar pajak, itu nanti berisiko tetap ditarik. Karena itu sifatnya memaksa. Hukumnya wajib, bukan sunat. Ya. Jadi kalau tidak bayar pajak tetap kena. Kalau seumpamanya kurang lebih 100-200 juta, kalau bapak tidak bayar berarti itu jadi sanksi. Kalau pajak itu sanksi, ada sanksi hukumnya. Ya. Justru itu dalam RAP mungkin 2020 ini kan ada pajak kan, 10% itu harus ditarik. Harusnya begitu. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu lalai dalam membayar pajak. Nah, ini jadi satu kali saat jadi beban. Baik kalau bapak-bapak masih kepala sekolah, kalau guru biasa. Tetapi yang hal menyangkut masalah pengolahan dak khusus Diknas ini, yang praktis yang kita dapatkan di lapangan, yaitu menyangkut masalah pekerjaan-pekerjaan fisik. Bagaimana prosesnya, bagaimana pengendaliannya dalam pengolahan dana dak yang bersangkutan secara swakelola. Jadi pengendaliannya ini kalau saya lihat, ini kan dari kepala sekolah, tim P2S, PPK, fasilitator, itu yang mengendalikan bagaimana sehingga pengolahan dak yang ada di sekolah itu bisa berhasil. Justru itu harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap pengolahan dak, institusi ya, maksudnya katakanlah institusi yang punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengolahan dak yang ada di SMA. Macam PPK punya tanggung jawab penuh terhadap pengolahan dak SMA. Kemudian sekolah, kepala sekolah sebagai pengawas, tim PDS sebagai pelaksana kegiatan. Jadi P2S itu sama dengan kontraktor gitu dong, itu yang kerja langsung lihat ini. Justru itu ya, dorong itu kan ada honornya juga kan, mestinya dibayar juga honor tim P2S. Jadi mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kira-kira nanti kita bisa berdiskusi, kira-kira sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, sekarang setelah kita ikuti, maksudnya kita lakukan monitoring kemarin, itu rata-rata pekerjaannya sudah di atas 30%, bahkan mungkin ada yang sudah sampai 70% dan 60%. Itu saja mungkin kita sharing, nantinya ada permasalahan di lapangan seperti apa, kita bahas bersama. Untuk itu Pak Moderator, saya ini. Oke, kita lanjut dengan diskusi pada sesi kedua. Saya berikan untuk 3 orang untuk bertanya. Saya berdiri saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, begitu saya mencermati apa yang baru saja disampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di tempat ini. Yang pertama terkait dengan pekerjaan dak di sekolah saya, seperti itu. Saya banyak soroti pada terkait dengan pajak, seperti itu. Pajak yang ditetapkan pada RAP itu sebesar 10%. 10% dari anggaran. Kendala yang kemudian saya dapatkan di lapangan, saya contohkan seperti pasir, harga pasir. Harga pasir di RAP, di saya RAP yang ada di saya sekolah, itu RAP itu harga pasir 1 kubik itu 163.000 untuk pasir. Sementara di lapangan yang terjadi adalah 1 kubik itu adalah 350.000. Kemudian saya ambil barang 2 saja. Saya ambil lagi semen.
Semen yang saya gunakan adalah semen Tunasa. Di RAP saya itu 105.000. Di lapangan antar sampai di lokasi 105.000. Itu saya kasih contoh dua, yang lain-lain tidak usah sudah. Yang dua itu dulu. Pertanyaannya sekarang, Pak. Pajak. Pasar pajak itu, pajak pasir itu, kemudian pajak semen itu, saya mau ambil dulu di mana mau bayar. Pasir saja saya sudah kurang lebih 100.000 lebih dalam satu kopi. Kemudian semen itu dia pas-pasan. Kan begitu. Mungkin sehemat saya, pajak ini ada barang yang kena pajak dan ada barang yang tidak kena pajak. Kalau setahu saya mungkin saya salah atau bagaimana saya juga. Tapi setahu saya pajak itu ada barang yang kena pajak dan ada barang yang tidak kena pajak. Jadi sasarannya saya, contoh dua tadi itu, sekarang kalau pasir satu kubik saya dengan angka hampir 200.000, lalu pajak pasir itu saya mau ambil dari mana? Sementara saya ini dalam hitungan RAP itu, seperti itu. Kemudian semen, harganya pas-pasan. Semen yang saya pakai kurang lebih 1.000 lebih. Karena 6 paket yang saya dapat, semen yang digunakan untuk sementara di kisaran 1.200 yang saya gunakan. Dengan harga pas-pas berdasarkan yang ada di RAP. Lalu harga semen itu, pajak semen itu saya mau ambil doi dari mana lah mau bayar ini pajak ini. Kan seperti itu. Jadi ini cuma sekedar keluhan apa yang saya dapatkan di lapangan dan ini kemudian. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tidore Kepulauan, SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah dapat berulang-ulang, kalian sudah bisa memahami apa yang disampaikan. Cuma saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah ini, kalau kita lihat secara kasat mata memang kualitas pekerjaannya agak bagus, karena memang pekerjaannya adalah soal kelola, sehingga diperuntukkan untuk kualitas pekerjaan itu secara maksimal. Nah, oleh karena itu, yang menjadi kendala di pihak sekolah itu adalah berhubungan dengan administrasi terkait dengan apa yang disampaikan berkaitan dengan CCO tadi. Karena ada banyak sekolah yang pelaksana pekerjaannya dialihkan tanpa didukung oleh CCO tadi. Nah, oleh karena itu, kami dari pihak sekolah menyarankan kepada inspektorat, karena ini berhubungan dengan administrasi. Nah, kalau memang ada kendala-kendala yang tim inspektorat di sekolah ada kendala seperti itu, ya bikin pembinaan sehingga dia jangan sampai masuk pada ranah-ranah yang kita tidak inginkan secara bersama, karena kualitas pekerjaannya bagus. Saya kira itu adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan. Terus yang berikut berhubungan dengan pajak tadi, memang kita ketahui Pak Lut, memang 10% dalam hal semua di mana saja ada, baik di daerah maupun di pusat, APBN punya sama. Nah, oleh karena itu, ya kita fokus saja dalam proses pembayaran pajak. Jangan hitung per item gitu, akan semua sekolah akan sama. Kalau memang di hal teknisnya pastinya berkurang tidak sampai, bisa juga di tempat lain juga kurangnya di kayu dan lain sebagainya. Saya kira itu dilema saja. Nah, penting fokus itu kita fokus untuk 10%, jangan hitung per itemnya. Kalau kita hitung per item, berarti semua kabupaten kota itu dia akan mengalami hal yang sama. Jadi fokusnya anggaran 200 juta ya, 20 juta kita bayar pajak. Saya kira itu tidak akan selesai. Saya kira itu sehingga orang jangan terkecoh dengan hal-hal item-item pekerjaan yang lain.
kalau memang ada harga RAP di dalam RAP tidak sesuai dengan bahan yang ada itu, maka kita sampaikan di fasilitator untuk perbaikan untuk kedepannya. Saya kira itu gambaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku kepala sekolah, menyimak apa yang disampaikan, ada beberapa hal untuk materi. Yang pertama menyangkut dengan pajak, kalau saya tidak perlu persoalkan, karena pajak sudah ditetapkan dalam RAP. Namun ada beberapa item yang dalam RAB-nya kalau saya perhatikan dengan real di lapangan dia bertentangan. Misalnya salah satu contoh kayu besi 812 kelas 1. 812 kelas 1 itu di Halut itu 5 juta. Sementara di RAB itu hanya 4 juta. Itu dalam RAB itu bilang berdasarkan survei. Jadi ini ada kurang lebih 1 juta dalam satu kubikasi yang ditetapkan. Ini pertanyaan saya, ketika misalnya pengadaan kayu besi 5 juta dalam per kubik, sementara RAP itu 4 juta, apakah saya isi 5 juta atau sesuai RAP? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menyangkut dengan batu. Dalam kubikasi itu ada kurang lebih 200.000. Sementara saya dari batu itu dari Galela sampai ke Kawah Barat itu biaya sampai 1.300.000-an. Bahkan ada yang 1.200.000 paling rendah. Kalau mau dihitung-hitung dalam kubikasi berarti hanya 800.000 dalam satu rel. Pertanyaannya, apakah saya buat ini laporan berdasarkan RAP atau berdasarkan realnya di lapangan pada saat pembayaran oleh tim P2S? Yang ketiga, menyangkut dengan triplex 3 mili. The RAP itu hanya 65.000, sementara di lapangan 75.000. Apakah berdasarkan RAP atau berdasarkan pembelanjaan di toko? Mungkin itu saja, karena jangan sampai ketika kita melakukan yang salah, kemudian yang Bapak sampaikan dalam pengawasan dan antisipasi dan sebagainya, artinya kami tidak mau ada berkatuan kemudian kami bermasalah. Jadi ini harus dilakukan persepsi yang sama sehingga kita tidak terjerumus hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Halteng. Apakah dalam RAP itu ditentukan jumlah semen sekian ratusan? Tidak. Tapi apa item pekerjaan itu kan macam pelesteran dihitung meter bujur sangkar ataukah hitung sak bujur sangkar atau kubikasi? Justru itu secara teknis kan tidak nampak di situ bahwa sekian sak. Yang dihitung setelah dianalisa oleh para ahli, dalam hal ini sarjana-sarjana teknis oleh konsultan, itu dihitung 1 meter lari katakanlah untuk pelesteran itu dihitung meter bujur sangkar, bukan semen 1 sak, semen 1 pasir 1 kubik, itu bukan. Justru itu sudah dihitung. Kan tidak nampak semen 1 sak sekian ratus ribu, tidak ada dalam RAP. Yang dihitung adalah pekerjaan, katakanlah balok, itu berapa meter kubik, panjang, tebal berapa senti, lebar berapa senti, tinggi berapa. Tidak ada nampak di situ semen 100 sak. Itu sudah dihitung karena standarisasi harga yang dihitung di dalam RAP itu berdasarkan SBU, standar biaya umum yang ditetapkan oleh kabupaten kota, dan itu baru survei. Ada SK kepala daerah menyangkut penetapan standarisasi harga semen berapa, pasir berapa per kubik, dan itu tim fasilitator melakukan perhitungan RAP itu berdasarkan standarisasi yang telah dibuat kemudian dianalisa. Jadi dalam 1 meter lari itu semen berapa meter kubik,
pasir berapa meter kubik, ini berapa meter kubik. Jadi itu dianalisa kemudian dihitung dalam meter bujur sangkar harga satuannya berapa. Bukan harga satuan semen berapa sak. Di RAP tidak ada itu nampak itu. Begitu. Justru itu kalau pertanyaan Bapak bilang 105.000 ini, itu mungkin agak keliru karena dalam RAP Pak, itu dihitung, dianalisa. Itu bukan semen besar atau pasir per satu kubik tarada. Oke? Itu saja. Bagaimana Pak? Mungkin dia sudah terjawab dengan triplex sekaligus itu. Oh ya. Nah, tapi secara kelola dong Pak beli bahan karena lupa yang ini. Tapi disesuaikan dengan kondisi RAP itu yang sudah dihitung meter kubik, meter bujur sangkar. Oh, gitu. Iya. Nah, nanti Pak tinggal menyesuaikan berapa semen yang akan digunakan pada saat pelaksanaan. Jadi jawabannya itu saja. Ya. Tidak ada. Mungkin dia sudah rangkul sekali ya. Kemudian pajak juga sudah dititip negara 10% dalam RAP itu. Begitu Pak. Kalau di pihak ketiga kan kontraktor itu tambah 10% lagi keuntungan perusahaan dan itu amanat Perpres. Kalau macam ini macam plafon pekerjaan Pak, ini dihitung bukan per lembar meter bujur sangkar. Jadi harga satuannya meter bujur sangkar bukan per sak atau per kubik. Begitu. Oke. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Insya Allah nanti rakor kita berikutnya Bapak Ibu bawa bendahara kita bikin di sini lagi. Bagaimana? Atau kita bikin di Jakarta yuk? Boleh. Juga masuk. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Pak Kepsek, Ibu Kepsek masih semangat, jadi kita juga semangat. Kita lanjut ke materi berikutnya ini yang akan disampaikan oleh fasilitator dan juga PPK kegiatan. Nah, jadi sampai dengan saat ini di hadapan kita di paling ujung sebelah kanan yang paling ganteng Pak Kardi Marsaoli selaku fasilitator. Kemudian juga yang di tengah tidak kalah ganteng juga Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang juga selaku selaku PPK untuk kegiatan DAK di tahun 2020 ini. Jadi saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah kenal sosok di samping kanan saya ini. Jadi mungkin kita langsung saja ke materi. Mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Pak Kardi selaku fasilitator. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sek dan selaku PPK kegiatan DAK SMA, DAK reguler SMA tahun 2020. Nah, kemudian dalam pengawasan itu ada beberapa sekolah yang kita mendapatkan masalah. Dengan masalah itu hari ini kita bicarakan sama-sama kita di rakor. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika ada MUNEF, entah dari internal fasilitator maupun dari dinas, maupun dari inspektorat maupun dari siapa, saya minta tolong kooperatif. Saya minta kooperatif. Karena yang saya sangat khawatir dan saya sangat khawatir sekali ketika terjadinya temuan bukan kita selaku fasilitator maupun PPK maupun pihak dinas yang melakukan pengembalian, tetapi yang pengembalian itu adalah Bapak Ibu selalu pengelola, adalah tim bersama dengan tim UDAS. Ada, kalau kemarin kita temukan itu ada di Kabupaten Halmahera Barat.
itu kita ada dapat. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang sedikit masih bisa kita toleransi, karena itu yang dimaksud dengan backup. Nah, nanti kita lakukan backup. Tetapi kalau terlalu besar, saya juga tidak mampu untuk melakukan backup. Karena itu saya juga berkompromi dalam hal kejahatan. Itu saya tidak mau. Selanjutnya saya memberikan sebuah apresiasi seluruh kepala sekolah SMA penerima DAK tahun 2020. Sehingga bahwa pelaksanaan kegiatan ini dengan minggu ke-21 jalan ke minggu 27, sebenarnya untuk mencapai progres yang di angka 80 sampai 90 itu kita berada di minggu ke-25. Tapi ternyata ada beberapa sekolah, hampir seluruh sekolah berada di minggu 17, 20, 21 itu sudah mencapai progres pekerjaan rata-rata di atas 80 sampai 70. Itu luar biasa untuk saya. Hanya berapa yang tadi yang saya bilang ada jamban dan rehab saya ada pending. Pertama, SMA 10 Haltim, saya pending. SMA Negeri 5 Halbar, saya pending. SMA Negeri 7 Halbar, juga saya pending. Kemudian ditambah dengan Taliabu RKB 1 saya pending. Kenapa harus dipending? Karena ya kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, kita tidak mau mencari kebangkitannya. Pada prinsipnya ini kelalaian dari Bapak Ibu selaku kepala sekolah yang menginput Dapodik. Contoh macam SMA Negeri 10 Haltim. Ini pembangunannya kan lokasi baru. Dia dapat lokasi baru, tiba-tiba dapat rehab. Setiap pekerjaan rehab itu kita memulai dari pekerjaan awal. Contoh macam ini kita rehab RKB. Kita rehab pertama, kita harus menggunakan dokumentasi pertama yang dibongkar, dokumentasi pertama mana? Dan selanjutnya, nah ini SMA 10 dan SMA 7 dan SMA 5. SMA 5 kalau tidak salah jambannya dibangun 2018. Kepala sekolah mungkin ada. SMA Negeri 7 Almara juga seperti itu. SMA 10. Nah, kemudian yang rehab RKB itu di Taliabu, itu juga sama dengan SMA Negeri 10. Lokasinya lokasi baru, pembangunan, tapi itu ada rehab. Maka kita pending. Situ. Ya, kita lanjut. Pekerjaan pembangunan ruang kelas itu di minggu 17 untuk SMA Negeri 1 Halmara Timur itu 85,90%. Itu dicapai di minggu 17. Pekerjaan ini kalau mulai dari hitungan MOU sampai sekarang kita harus berada di minggu ke-25. Baru bisa kita capai di 80,90. Ini yang saya bilang luar biasa. Fisika juga rata-rata sampai di 90. SMA Negeri 4 82,09. Minggu ke-17. Ya, oke, lanjut dulu. Jadi rata-rata progres yang capai ini kita semua sudah tahap pencairan di tahap 3. Kita sudah mencapai tahap 3. Jadi kalau bisa, cuma tadi malam Pak Kadis bilang bahwa siapa yang mencapai 100% duluan diberikan wirot dengan kehadiran Pak Kadis untuk melakukan peresmian. Jadi kalaupun ini yang dilakukan, kalau digenjot secara keseluruhan ini kan bisa-bisa Pak Kadis di PPK juga kan kapok dalam perjalanan. Kan begitu. Dengan pencapaian proses pekerjaan seperti ini. Nah, ini Pak Kasubag dengan PPK saya ingin sampaikan bahwa Kabupaten Taliabu untuk pembangunan asrama SMA Todoli sampai sekarang belum ada peningkatan sama sekali. 0%. Entah saya tidak tahu apa sebenarnya kendalanya. Entah sudah dicairkan tahap pertama atau belum, saya juga belum tahu. Karena sampai sekarang kita juga belum mendapatkan laporan maupun dokumentasi. SMA Todoli, Taliabu tidak hadir ya. Rata-rata hampir
Ini kalau tersalah itu kepala sekolah yang ditemukan di lapangan kemudian ada masalah, sudah di warning, kemungkinan besar mereka tidak datang. Dan saya pastikan tidak datang. Kalau datang juga bagus sebenarnya. Yang tidak datang itu yang lebih bagus lagi. Ini yang masalahnya di sini. Baru lucunya Kepsek, tim di lapangan telepon, Kepsek bilang saya ada lokasi. Dia beli besi itu besi 8 dan besi 10. Ternyata yang didapatkan di dalam itu besi 4. Baru besi 4 galang. Saya bilang pakai bahasa pasar saja. Itu galangnya pakai besi 4, baru besi 4 banci lagi. Ini dia. Kemudian jarak behel, jarak galang, maksudnya jarak galang. Jarak galang itu kan 15. Yang dia punya ini kan yang ada 30 dengan 40. Ah, berarti ini kalau rumah dinas ini, mudah-mudahan dia yang tinggal. Mudah-mudahan dia yang tinggal. Supaya getaran gempa dalam serentak, dia runtuh pada dia. Begitu. Jangan kasih korban orang lain. Ini dia. Lanjut. Ini jaraknya. Ini apa? Yang ini yang saya bilang ada masalah-masalah yang kita dapatkan. Ini yang tolong untuk kooperatif. Ini kontrol kooperatif. Saya juga tidak toleransi untuk di backup. Lanjut. Itu jaraknya. Beda kata dengan yang pasang. Beda kan? Beda jauh kan? Nah, lanjut. Itu pas ukur itu dari jarak. Jumpa dia. Mana jum kasih besar. Yang tadi pakai meter itu kasih besar. Dari jarak behel yang satu ke behel yang satu itu 30. Ini kan faktor sengaja sebenarnya. Kalau bilang tersengaja terada, ini sengaja. Naik terus itu 10. Terus naik ya 30. 30 di bawah campuran, yang hitung, jangan tambah-tambah. Makanya saya pastikan di Bapak Ibu bahwa modif ketiga saya turun dengan teman-teman itu kita menggunakan uji baton. Saya gunakan uji baton. Kenapa saya lakukan itu? Sesuai dengan hasil konsultasi saya, Pak Kasih, Pak Acan, Pak Sek, selaku PPK, konsultasi di Kementerian, dan saya sudah menyampaikan ke Pak Wiwit dan Direktur bahwa kita akan menyampaikan laporan progres pekerjaan di tahun 2020 kemarin. Ini yang sebuah hasil. Dan ini akan saya sampaikan. Sebenarnya begini, kegiatan sekolah ini sangat menguntungkan sebenarnya, menguntungkan Bapak Ibu, bukan persoalan keuntungan pekerjaannya untuk kelebihan dananya, bukan. Menguntungkannya satu, yang dimaksud dengan sekolah ini kan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bapak Ibu untuk menggunakan pembangunan secara keseluruhan, menghabiskan dana itu. Jadi umpamanya pekerjaan itu ada saldonya, umpamanya ada 10 juta atau 20 juta, Ibu Bapak bisa menggunakan pekerjaan yang lain, menambah pekerjaan yang lain. Beda dengan kontraktual. Tapi karena ironisnya pekerjaan setiap sekolah selalu ada masalah. Timbul masalah seperti ini. Ini selalu timbul masalah. Dan ini juga saya akan sampaikan. Ini loh hasil karya. Kita harus fair. Jadi tinggal nanti berkeputusannya dari pihak instansi terkait, entah dia mau lakukan kontraktual atau sekolah walau sahab, itu saya kembalikan kepada mereka. Tapi inilah hasil kerja sekolah. Yang gitu. Yang pertama kita berpikir bahwa kalau diberikan ke pihak ketiga kontraktor itu manakal. Tapi ternyata kontraktor dong lebih pemanakal, lebih lawan kepala sekolah pemanakal kayak ini. Ini kan lebih parah ini sebenarnya. Hanya dia sendiri dia merusak semua. Kan begitu. Sebenarnya orang kerja ikut tuh gambar, ikut tuh rap, kan tidak masalah.
Kemudian di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam pekerjaan swaklola ada namanya pekerjaan tambah kurang, ya benar. Tapi tidak semuanya dan tidak mungkin. Karena begini, umpamanya sekolah A, dia ke sekolah masuk kurang lebih 50 meter, kemudian dari jalan utama menuju ke sekolah 50 meter itu lumpur. Kemudian dia sendiri sertu. Itu tidak bisa bilang, tong pakai do ini jadi kita sudah kurang itu tong sertu. Itu tidak ada alasan. Itu tidak ada alasan situ ke bawah. Yang bisa dilakukan CCO pekerjaan tambah kurang itu kecuali itu pekerjaan ini pekerjaan struktur. Bukan pekerjaan persiapan. Itu beda. Kemudian temukan masalah di lapangan. Pak, itu orang ini dirap dengan harga dirap dengan bahan dia tersesuai. Mana yang tersesuai? Mau dihitung itu hitung semen, umpamanya semen ya. Mau dihitung sak. Dalam hitungan kita itu tidak menggunakan semen, tidak menggunakan sak. Tapi kita hitung adalah kubikasi. Itu beda. Itu beda satu ke bawah. Kemudian yang kedua, kalaupun bilang ngoni rugi, ini kan dari rakor pertama saya sampaikan. Saya di sendiri konsultan itu mulai dari pegang perencanaan, itu DAU, APBD, itu 1 meter persegi, kubikasi itu dinilai dengan harga 3 juta. Sedangkan DAP itu 6 juta, rugi di mana? Sedangkan 3 juta itu sudah presentasi 10% keuntungan pihak ketiga. Kok ini 6 juta? Kau bilang ini rugi. Rugi di mana? Atau kurang? Ini kan aneh. Jadi saya di hadapan PPK maupun Pak Kasapras, Pak Acan, saya minta supaya kita sama-sama menyelamatkan kepala sekolah dan tim P2S. Jangan karena kemudian saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang so ambil tahap 3, kalau so cair kurasa soloas. Belum. Saya bilang itu belum luas. Karena penentuan ngoni sampai supervisi, kemudian monitoring BPK maupun inspektorat ngoni temuan yang tergantung di saya itu adalah backup dan asput. Itu hati-hati. Masih ada di saya. Jadi saya bilang tolong kooperatif. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, proses pencairan di tahap 3 ini tidak menggunakan dokumen. Foto nih. Jadi pasca ini, ngoni foto itu saya minta ngoni susun dia dalam bentuk Word. Itu mulai dari pekerjaan persiapan sampai terakhir yang di 100. Itu bentuk dalam Word, tolong dikirim. Dan ngoni terakhir jangan kirim di grup. Jangan kirim di grup. Langsung kirim ke masing-masing koordinator yang saya teman-teman konsultannya yang kemarin, fasilitator yang dipercayakan per kabupaten. Tolong kirim ke orang. Kalau tidak, langsung kirim ke saya. Bagi yang tidak memasukkan dokumen dari tahap pertama persiapan sampai akhir pekerjaan, saya tidak akan serahkan namanya asput drawing dan backup. Saya tidak serahkan. Jangan pasca mau selesai, dinas PPK bola balik dapat panggil ke sana kemari pusing karena masalah data. Padahal datanya ada penghuni. Jadi saya yang terakhir saya ingin sampaikan itu. Tolong orang kooperatif sama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan kebijakan kemarin yang diambil oleh PPK untuk mengejar penyerapan, kemudian jangan sampai jadi utang kasus di 2017, 2018 sampai sekarang yang tidak terbayar, maka di 2020 targetnya tidak ada utang. Maka proses perjalanan untuk pencairan tahap 3 kurang lebih SMA kurang lebih 40 sekolah pembangunan yang belum ya, itu yang belum. Kalau itu semua berarti tidak ada utang, berarti selesai. Kemudian rehab
kenapa rehab itu saya masih tahan, bukan tahan karena ini, tapi rehab ini dia sensitif. Maka saya sesuaikan dengan item pekerjaan, hitungannya. Jadi pekerjaan foto di samping mana, atau itu sampai di situ, baru bisa kasih. Oh, so bisa dorong kita, tapi ini bisa dorong. Kalau tidak, tidak. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya itu kita menyelamatkan diri semua begitu, untuk kepala sekolah, untuk kita, jadi biar tidak ada masalah. Saya rasa biar pembahasan tidak terlalu panjang, saya kasih ke Pak Sek dulu, baru setelah itu kita diskusi. Kita sharing, ada pertanyaan jawab dan lain-lain. Mungkin kepada Pak Sek kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu su pencairan tahap 3, su berkurang, mau dibalas nih. Jadi apa yang disampaikan Pak Kardi ini selaku ketua fasilitator itu harap diperhatikan. Kerjasama kita tidak sampai di sini saja. Tiap tahun akan berlangsung, tiap tahun akan berlanjut demi pencapaian peningkatan pendidikan, baik sarana, prasarana, dan tenaga pendidiknya. Saya sudah sampaikan ke Kasubag Keuangan ada berapa sekolah yang sudah dalam proses di BPKPAD, Badan Keuangan Provinsi Maluku Utara. Informasinya adalah sekitar 50 sekolah, 40 sekolah yang belum di proses pencairan untuk tahap 3-nya. Kenapa? Karena sekolahnya masih sementara pembangunan, masih sementara mengejar progres sampai ke 70 dan 80%. Tapi lihat, jadi 8 tukang yang dia pakai. Saya bilang tambah. Saya secara sopan, secara baik menyampaikan ke Bapak Ibu tambah personil untuk pelaksanaannya, pembangunannya, proses pembangunannya. Itu sebelum selesai pekerjaan. Tapi kalau sudah selesai pekerjaan, sudah tidak ada konsekuensi. Bapak, dinas, fasilitator siap mempertanggungjawabkan hal tersebut. Makanya di rentang waktu ini saya minta kerjasamanya bapak-bapak. Pekerjaan itu harus selesai di tanggal 15 November itu semua sudah 100%. Tinggal kita buat administrasinya. Dinas sebenarnya tidak punya hak mengintervensi Bapak Ibu dalam persoalan administrasi pekerjaan dan keuangan. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi karena kita punya kepedulian, kita sama-sama dari dunia pendidikan, induk dari sekolah-sekolah ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Saya minta kepada Kasubag Keuangan bahwa mungkin bapak-bapak ketemu dengan saya, bagaimana caranya membuat BKU, bagaimana caranya membuat laporan keuangan, bagaimana caranya membuat laporan pekerjaan, bagaimana caranya membuat dokumentasi secara terstruktur dan sistematis. Jadi dokumentasi sesuai dengan pekerjaannya, apa yang dikerjakan dalam dokumentasi itu, apa yang dibelanjakan yang terjadi di dokumentasi itu. Jadi laporan itu merupakan gambaran dari kegiatan utuh. Itu yang dimaksud dengan laporan akhir dari pekerjaan. Semua serba ada keterkaitan. Ya, Bapak Ibu, tolong kerjasamanya. Kami juga akan selalu melakukan follow up. Saya insya Allah di minggu depan untuk 5 kabupaten saya hadir di sana. Yang saya lihat sudah melakukan progres pencairan
tahap 3 saya hadir di sana. Apakah sesuai dengan dokumentasi dan permintaan yang terjadi di lapangan? Sudah 70% kah atau belum? Saya punya kewenangan bisa membatalkan apa yang Bapak Ibu laksanakan di lapangan kalau tidak sesuai dengan laporan dan pekerjaan di lapangan. Dan tanggung jawab saya selaku PPK dari proses pencairan tahap 2 dan tahap 3 itu yang saya jaga. Komitmen kepala dinas mudah-mudahan, dan itu yang akan saya jaga, tidak ada utang di tahun 2020. Dan ini kalau utang berarti menjadi beban daerah. Fasilitator kemudian PPK, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan dokumentasi. Perlu saya sampaikan bahwa untuk saya itu di dokumentasi awal itu mulai dari MC0 berjalan sampai pada fondasi dan sebagainya itu tidak menggunakan GPS waktu itu. Nanti GPS itu nanti diinstruksikan, dia sudah kisaran mau di Rembalok baru itu diinstruksikan harus pakai GPS. Sekarang jadi pertanyaan, tadi Pak Fasilitator bilang dari awal sampai masuk pada terakhir itu semuanya harus menggunakan kamera GPS begitu. Bagaimana kalau saya punya dari awal sampai di Rembalok tidak menggunakan GPS itu kira-kira akan seperti apa? Apakah tidak ditahan tahap 3-nya atau bagaimana? Itu seperti itu. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, artinya kita dalam hal DAG 2020 ini kita saling sharing dan saling ini agar supaya di 2020 ini jangan ada utang, kan begitu. Mudah-mudahan dalam pekerjaan sampai ini menurut Pak Sik jangan ada utang di 2020. Kemudian kembali lagi terkait yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, bahwa nanti di 2021 ini itu akan peralihannya ke pihak ketiga, dan seperti itu. Kalau tadi saya sekedar mencermati tingkat kelalaian para kepala sekolah ya dalam pekerjaan DAK itu, dari 90 sekolah yang mendapatkan, dari 90 sekolah SMA yang mendapatkan DAK di tahun 2020, itu tingkat kelalaian itu hanya sekitar 2 sekolah yang tadi dipaparkan itu, kan seperti itu. Kalau insya Allah di 2020 ini kemudian pihak dinas dan pihak kepala sekolah mampu menyelesaikan pekerjaan DAK itu dengan tidak meninggalkan utang, bagaimana kalau 2021 kasih ulang pakai orang? Artinya yang saya khawatirkan, jangan sampai kita kasih pada pihak ketiga itu kemudian lebih rusak dari apa yang sekarang kita lakukan. Seperti itu. Saya kasih contoh di DAK 2000 di DAU 2020 ini itu ada SMA 2 Halmahera Tengah dan SMA Negeri 5 Halmahera Tengah yang mendapatkan bantuan pagar di DAU. Tapi sampai hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 7 tanggal 6 ini. Tanggal 7 ini tinggal 1 bulan, tinggal berapa sampai 1 bulan ini pekerjaan DAU sampai hari ini tidak pernah terlaksana di lapangan. Ini yang kemudian kita khawatirkan, sehingga kalau bisa Pak Sek, kemudian fasilitator dan Pak Kasih
sampaikan ke Pak Kadis bahwa kalau tidak kasih utang 2021 kasih ulang lagi itu kerja ulang. Sekolah-sekolah yang bikin pelanggaran itu tidak usah dikasih seperti itu. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada KPK dan fasilitator bahwa progres di lapangan mudah-mudahan kita sudah cermati bersama tadi, mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab dan kepala sekolah di lapangan. Yang saya ingin lebih cenderung ke laporan akhir, Pak. Mungkin ini rakor sangat penting, dan mungkin hari ini juga mungkin kami minta bisa diboboti tentang laporan, format laporan yang akan kami buat, sehingga menjadi tanggung jawab kita ketika tong pulang ke sana, kong tim PDS tanya bagaimana ibu tong susun laporan akhirnya. Karena selama ini mungkin ada kepala sekolah yang baru, mungkin ada yang kepala sekolah beberapa kali menerima DAK. Pembuku tanya ini laporan bagaimana? Ketika kita konsultasi ke UBOK mungkin terasa semua konsultasi ke situ. Tapi kalau bisa di tempat ini, saya minta bisa kami diboboti itu, sehingga kami pulang membawa format. Sehingga ketika pertanggungjawaban akhir kita satu begitu. Jangan sampai sekolah saya beda, sekolah lain ibu saya punya tersama dengan ibu punya, Pak punya tersama dengan saya punya. Nah, kami diboboti itu format. Nah, terus yang berikutnya soal pajak nih, ya tadi juga sudah disampaikan, tapi ini saya sampaikan lagi bahwa pajak yang kami bayarkan, saya sampaikan bahwa tahap 1, tahap 2 kami sudah selesai merah putih membayar, tinggal menunggu tahap 3. Kami ketika membayar pajak 10% dari setiap progres, misalkan 120 juta, bayarnya 12 juta. Tapi ada juga PPH, sehingga kami diminta untuk bisa dijelaskan PPH-nya itu dari mana, dan kalau jangan sampai kelebihan begini. Kalau kami sudah menghitung, bendahara tanya ibu bagaimana, sudah menghitung 12 juta. Terus misalnya ada 0,1 lagi dia tambah 1.500.000, itu di PPH-nya. Ya, jadi kalau misalkan dari 400 juta anggaran total dari fisika yang saya dapatkan 30 sekian nih pajaknya, tapi di kelebihan kan harus ada kita bayar PPH-nya di sana. Itu mohon penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan. Kalau SMA Negeri 8 Hambara Tengah, memang sementara dia punya BP lagi jalan tahap 3. Kemudian saya tekankan persoalan dengan foto dan menggunakan GPS itu. Ini dia takut jangan sampai dia tahap 3 tak bisa cair. Jadi kalau tahap 3 tetap cair, tahap 3 tetap cair. Jadi maksud saya begini, foto kenapa saya minta dari awal? Karena bagi Bapak Ibu yang punya dokumentasi foto yang dari tahap 1, tahap 2 yang sudah dikasih, berarti tinggal tahap 3-nya. Kan gitu. Kalau tahap 1, tahap 2 ada di kita. Sudah ada di kita, kemudian kita tunggu adalah tahap 3-nya. Foto itu. Hasilnya kita bisa susun. Karena ini terlepas, kenapa saya minta dari awal, karena yang ini tahap 3 yang masuk di keuangan daerah, setelah itu dikembalikan ke keuangannya, diubah, kemudian nanti dilengkapi supaya diubah orang yang bingung. Jadi kan setiap pencairan tidak menggunakan dokumen itu kan di checklist. Nah, kemudian sekolah itu dengan dokumen fotonya dari awal, orang langsung susun pada dia, kasih klik pada dia supaya jangan ada masalah. Tidak pertama. Kemudian yang kedua, persoalan dengan foto GPS, ada langkah yang kita ambil, ada daerah-daerah yang tidak ada jaringan internet, tapi kita sudah siasati, bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan itu, dan alhamdulillah kita ada menyelamatkan beberapa sekolah dengan cara itu. Cara kita menggunakan, kita edit dia, tapi karena setiap teman yang turun di lokasi, foto di situ kita ambil titiknya, titik koordinatnya kita gunakan. Jadi persoalan Palut, jadi terus saya berpikir bahwa akan cair, tetap dia akan cair, tahap 3 semua akan cair. Jadi pencairan tahap 3 itu tinggal waktu sampai tanggal 15, kalau tidak salah itu kesepakatan kita di keuangan tanggal 15. Jadi lewat ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum mengambil progres tahap 3, nanti datang
ambil. Nah, kemudian menyangkut dengan laporan. Kalau mungkin laporan BKU saja ya, laporan BKU itu ada di sekolah. Nah, di sekolah nanti mau dibuat hari ini dengan Kasubag Keuangan bersama BPK. Itu di luar dari saya. Untuk laporan pekerjaan progres itu ada di kita. Makasih Pak Kepsek SMA 8 yang luar biasa dan Ibu Kepsek juga pertanyaannya. Kalau antara kontraktual dan swakelola itu sebenarnya tergantung dari orang pekerjaan di 2020. Memang masalah di Indonesia untuk dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melihat seperti itu. Jadi ini bukan keputusan dinas. Mas Menteri setelah dia mempelajari, dia melihat bahwa kebanyakan ini setelah dari tahun 2016 ya, dapatnya ada 2016 sampai dengan tahun 2019, ini kepala sekolah cuma cari proyek saja, paket saja, gitu. Jadi orang kemungkinan di pusat mereka berpikir begitu. Akhirnya diambil langkah untuk melakukan proses yang sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih bagus. Kenapa? Karena dibarengi dengan konsep ketuntasan. Jadi satu sekolah bisa dapat sampai 5-6 miliar. Tuntas, selesai. Bangunannya, sarana dan prasarananya habis. Selesai. Nanti di 5 tahun atau 3 tahun ke depan baru masuk rehab. Jangan hari ini tahun 2019 bangun, tahun 2020 sudah dapat rehab. Itu luar biasa salahnya. Kira gimana kalau sampai begitu? Rehabilitasi langsung baru dibangun 2019. Yang pada akhirnya ternyata memang betul sistem pembangunannya yang dilakukan itu baru 1 tahun pemakaian, dia pondasi itu sudah jatuh. Banyak kejadian foto-foto itu yang saya dikasihkan di tahun 2018. 2019 dong baru bangun RKB, tahun 2020 memang dapat rehab karena memang sudah jatuh DP bangunan, DP pondasi suruh turun. Nah itulah yang di sebenarnya dihindari, padahal luar biasa pagu yang diberikan oleh anggaran swakelola ini lebih dari yang ditenderkan. Antara konsep kontraktual dan swakelola itu sebenarnya tergantung dari sekarang ini di 2020 ini. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan proses pekerjaan, proses pencairan keuangan, laporan keuangan sampai pada tahap akhir. Itu bisa mungkin kita dari Dinas Provinsi Maluku Utara ke pusat untuk bernegosiasi terhadap anggaran yang sudah dikerjakan di 2020. Terkait dengan dana DAU ini sama saja. Lobster minta ada sama saja. Jadi SMA 2 dan SMA 5 ini dia dapat DAU pagar ya? Perlu deh? Pagar toh? SMA 5 dengan SMA 2. SMA 5 dengan SMA 2. SMA 5 dengan SMA 2. Bukan SMA 2 dengan SMA 5 ya. Kondisi pandemik ini menyebabkan seluruh OPD itu terpangkas habis. Anggaran yang digunakan COVID itu untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berkisar 160-an miliar. 160 miliar lebih. Itu pada 4 bulan pertama. Dapat dong pakai semuanya. Nah itu kejadiannya. Makanya OPD yang mempunyai dana besar itu dipangkas semuanya. Dilakukan refocusing kembali untuk pemangkasan, penyesuaian anggaran. Daripada orang bangun pagar, lebih bagus orang selamatkan nyawa orang yang kena COVID. Ya, itu yang harus dipahami.
Tidak ada, bukan karena kontraktor yang tak mau bikin. Tapi siapa mau bikin kalau tak ada anggaran? Nah, terkait dengan laporan, makanya saya mau juga sebenarnya di rapor ini langsung diaplikasikan sistem pelaporan keuangan dan progres pekerjaan untuk laporan akhir, persiapan laporan akhir, supaya Bapak Ibu bawa dari sekarang ini ke daerah, ke sekolah masing-masing sudah mulai otak-atik itu sistem pelaporan akhir, baik keuangan maupun pekerjaannya. Nanti Kasubag Keuangan yang jelaskan. Tapi untuk PPN, pajak pertambahan nilai, singkatannya itu memang masuk dalam MOU, memang masuk dalam kontrak PPN-nya. Untuk PPH, pajak pajak penghasilan itu kenapa harus masuk? Karena ibu pekerjakan tukang. Jasa itulah yang dipotong pajaknya. Berapa persen? 0,1. Karena 1,5. iya. Kalau kita bayar 12 juta minta ditambah lagi 1.500.000 di BPH. Iya. Biasa dibiling di situ kata pajak itu. Ya, betul itu. Saya kasih 12 juta bagi ibu, nanti tambahan ada BPH juga 1.500.000. Saya betul itu, Bu. Karena Ibu tidak melihat-lihat itu semen dan pasir langsung terbangun, pasti pakai tukang. Nah, jasa tukang itulah yang dipotong PPH. Tapi untuk teman-teman kepala sekolah lain tidak masalah di pajak. Sistem pembayaran pajak itu bisa di tahap 1 dibayarkan sesuai dengan anggaran yang cair, bisa di tahap 2 sesuai dengan anggaran yang cair di tahap 1 dan 2, bisa langsung di tahap 3 sesuai dengan pagu yang didapat di sekolah itu, supaya tidak pusing. Nah, sekarang untuk pajak apa lagi? Bendahara, NPP, bendahara itu mungkin Kasubag Keuangan juga sudah sampaikan bisa pakai NPP-nya bendahara dinas, bendahara pengeluaran dinas. Pak Lute, jangan lupa ya pajak, jangan sini kayak apa? Yang lain juga, semuanya saya minta kalau memang ini mungkin anggaran berlebihan di tahap 2 pun cair. Baru bisa sebenarnya dibayarkan. Tinggal dihitung total pagu yang didapat tahun ini, langsung dibuka pajak 10%. Setelah itu dikurangi dari pagu dengan pajak 10%-nya itu baru dikali 1,5% untuk PPH-nya. Kita ini orang pajak. Oke. Saya serahkan ke moderator kembali. Saya kasih waktu 5 menit lagi sebelum nanti kita serahkan ke Kasubag Keuangan. Kasubag Keuangan. Jadi mungkin ada yang bertanya lagi, saya kasih satu kesempatan lagi. Tidak ada, sudah pas. Jadi tambahan siap. Terakhir yang harus saya memberikan pesan kepada Bapak Ibu bahwa usahakan pekerjaan itu sesuai dengan RAP, ya. Sesuai dengan RAP pun Bapak Ibu punya keuntungan yang luar. Bukan persoalan ini untung rugi sebenarnya, tapi sesuai dengan RAP pun insya Allah orang pembangunan itu bisa termanfaatkan oleh siswa dan siswi yang ada di sekolah, dan bisa difungsikan. Artinya pembangunan ini tujuan akhirnya adalah asas manfaat. Bangun MCK manfaatnya untuk apa? Ya untuk bangun jamban manfaatnya untuk apa? Ya untuk anak-anak dengan guru apa semuanya buang hajat di situ. Bangun ruang guru itu untuk apa? Manfaatnya untuk guru-guru dapat berdiskusi, untuk guru-guru dapat memanfaatkan ruang itu untuk berdialog satu sama lain, untuk melakukan administrasi sekolah di situ. Intinya adalah pembangunan asas manfaat. Jadi pembangunan itu begitu selesai jangan sampai setengah, kalau selesai sudah. Ini tidak ada manfaatnya, toh. Dan dengan anggaran sebesar ini
insya Allah semua bisa tercapai, semua bisa terlaksana. Untuk proses laporan akhir tetap nanti akan berhubungan dengan tim fasilitator, asput drawingnya apa semuanya. Tapi saya backup datanya, saya minta kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum ke fasilitator harus sudah siapkan dia punya proses pembayaran pajak di billing, ya, di billing. Saya harapkan kalau dari progres yang disampaikan oleh fasilitator sudah di atas 70 semuanya, insya Allah dalam minggu depan itu boleh sudah proses pencairan tahap 3 semuanya. Gitu. Jadi ya sama-sama lah kita tunggu dari realisasi Bapak Ibu sekalian, hasilnya bagaimana kita laporkan nanti. Kalau bisa kontraktual ya kontraktual, kalau bisa dikelola soal kelola ya soal kelola gitu. Saya rasa cukup yang disampaikan oleh Pak Kardi dan juga Pak Sek sudah sangat jelas. Kita mungkin tutup dulu, setelah itu nanti Bapak Ibu akan sharing langsung praktek mengenai proses pembuatan laporan keuangan, karena sudah saya di tahap 1, tahap 2, bahkan ada yang sudah tahap 3. Jadi saya tutup dan langsung saya serahkan ke Kasubag Keuangan untuk langsung secara one way atau two way kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mau bertanya mau apa segala macam langsung praktek gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Sek dan ke Pak Kardi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Sudah lapar? Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja ya Pak. Jadi ini sudah ada contoh. Ini contoh untuk tahap 1. Jadi sini saya menjelaskan sedikit. Jadi yang tahap 1 ini contohnya seperti itu. Jangan sampai ada yang Bapak Ibu sudah tarik uang, terus belanjanya tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan progres yang tahap 1, semua ini kan yang material ya, pasir, semen, paku, sama batu, tela, sama kayu. Jangan sampai yang untuk tahap 1, Bapak Ibu punya nota, sudah ada yang belanja misalnya cat atau TL. Karena ada kan mungkin yang belanja di luar daerah nih, di Ternate. Jadi Bapak Ibu mungkin berpikir, sudah sekalian nanti kita belanja di Ternate, kita belanja langsung ini TL contohnya. Nah, jadi sini saya mengingatkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah belanja TL itu kan mungkin masuk ke tahap 3 ya. Nah, jadi untuk dia punya kwitansi, buktinya, tanggalnya jangan dulu Bapak Ibu taruh. Jangan sampai sudah tanggalnya sudah diisi, terus ternyata untuk dia punya pencairan tahap 3 melewati dari tanggal kwitansi, kan sayang. Nanti di saat pemeriksaan, kenapa tahap 3-nya keluar sekarang, tapi notanya sudah belanja duluan. Uang dari mana? Sedangkan swakelola ini kan ada uang baru Bapak Ibu kerja. Taruhlah di lapangan sudah kerja duluan, itu kan tim pemeriksa kan dia tidak tahu itu. Tapi di sini kan saya tegaskan yang kita membuat bukti dan PKU-nya kita harus kasih sinkron semua sama pekerjaan di lapangan. Jadi cuma mengingatkan untuk nota-notanya nanti menyesuaikan dengan Bapak Ibu belanja sama tanggal sama dengan SP2D. Terus kalau memang ada penarikan, kayak penarikan ini ya, mohon maaf, kayak saya contoh satu ini, dia dapat 446, dia langsung tarik semua. Kan tidak apa-apa juga ditarik semua. Kalau memang ada yang ditarik, misalnya tarik sebagian, nanti tanggalnya dimenyesuaikan juga. Misalnya Bapak Ibu tarik di tanggal ini 11, tarik tunainya di sini di tanggal 11, notanya di tanggal 12. Jadi dia sinkron sama ini rekening koran Bapak Ibu. Karena biar bagaimana PKU-nya juga nanti buktinya juga ada rekening koran yang Bapak Ibu tarik.
Karena saya yakin ada yang tarik semua, ada yang tarik sebagian. Berarti Pak, PKU-nya disesuaikan dengan tanggal penarikan. Misalkan hari ini penarikan, besoknya mulai PKU-nya disesuaikan dengan itu tanggal. Iya. Nah, kayak ini contoh, kayak tanggal 9, contoh SMA. Tanggal 9 Bapak Ibu tarik, taruhnya berapa? 50 juta lah. 50 juta itu dia punya item-itemnya ini Bapak Ibu belanja sebesar 50 juta. Terus di tanggal 11 Bapak Ibu tarik lagi 50 juta lagi, buktinya lagi di tanggal 12. Kalau tarik satu kali semua juga tidak apa-apa, dibantu pajak. Bapak Ibu buat juga ini tidak apa-apa. Kan dia cuma paling kan dia cuma satu item. Kalau bayar ini mohon maaf, bayar ini satu kali kan cuma satu item. Jadi saya pikir alangkah baiknya buku pajaknya di BKU-nya saja. Kalau BKU-nya kan semua sudah muat. Pajaknya kan dia masuk di pajak kan dia masuk keluar saja Bu. Di penerimaan terus pengeluaran nanti kasih kurangi saldo. Jadi kemarin saya sama konsultan sama inspektorat juga kita membahas masalah pajak. Jadi saya bilang alangkah baiknya pajaknya kita total semua. Kalau Bapak Ibu mau pilih-pilih PPN yang mana yang belanja yang mau dipotong, saya kira agak repot juga nanti di pertanggungjawaban. Karena nanti Bapak Ibu takutnya salah tafsir yang mana yang harus dipotong, yang mana tidak. Tapi kalau kita sudah potong satu kali keseluruhan PPN-nya 10%, itu lebih gampang. Ya, mencakup semua. Jadi untuk saya tambahkan sedikit untuk dana bos sama swakelola, memang untuk pajaknya agak berbeda. Karena di dalam dana bos kan ada dia juga belanja APK, kan belanja peralatan. Makanya dia punya pajak lebih banyak. Misalkan di tahap 1 kita pasnya cuma 12 juta dengan total seluruhnya 36 juta di tahap 1 sampai 3, tetap ada kelebihan karena di PPH itu tidak terhitung Pak. Nah, itu yang kemarin saya sudah bayar tahap 1 dan tahap 2. Ternyata saya jumlahkan ada tambahan PPH itu yang di bawah dari 36 juta itu. Karena dorang yang langsung kasih dari pajak. Oh Ibu saya bayar 14 juta sekian di tahap 2. Ibu billingnya ini 2 juta sekian untuk PPH-nya. 1,5. Iya. Padahal saya sudah hitung itu. Bukan 10% pajak. Kan tapi ada PPH-nya lagi di luar dari 10%. Cuma ada PPN dan ada PPH. Yang tercantum di tidak, walaupun ke sana Bapak bayar PPN-nya, tetap orang pajak hitung ada PPH-nya nanti ya, dikasih tetap billingnya. PPH-nya tetap dikasih billingnya. Ibu ini PPH-nya ya dari total yang Ibu bayarkan. Dari total Ibu bayarkan kami 0,5 itu dari PPH. Jadi dikasih 2 billing. Jadi solusinya begini Bu, Ibu kan sudah 10%. Ibu kan sudah bayar di tahap 1, tahap 2. Nanti tahap 3-nya terus Ibu belanja, Ibu cuma buka PPN, saya yakin akan pasti Ibu nombok. Saya pikir kalau termasuk PPH ini kesalahan PPN. Tidak, kalau memang di rapnya memang, yang tadi saya bilang di rapnya memang cuman muat PPN saja. Untuk PPH pasal 4 ayat 2 di situ tidak pernah muat. Pajak langsung kasih PPH. Iya, karena memang kita punya pekerjaan yang swakelola ada jasa, tetap kita buka pajak untuk jasa. Jadi untuk mengingatkan Bapak Ibu yang sudah bayar tahap 1, tahap 2, terus memang ada bayar ini PPH-nya lagi, di tahap 3 buka memang uang PPH sebelum belanja yang progres ya tahap 3. Jadi dia punya uraiannya, dia uraian belanjanya bertahap. Jadi Bapak Ibu siapkan bukti ini penyusunan BKU-nya, tahap pertama belanja apa, progresnya, pekerjaannya seperti apa. Kan paling sebuah laporan. Jadi bagaimana caranya BPK atau inspektorat memeriksanya supaya nyaman, begitu susunannya. Nanti di laporan akhir seperti asbun drawing dan apa semuanya itu juga menjadi lampiran dari pelaksanaan pekerjaan. Lampiran dari apa yang disampaikan, buku rekening koran di bank, buku cek dengan apa semua itu akan menjadi lampiran di BKU, laporan keuangan.
Untuk pekerjaan SK-SK itu semuanya menjadi lampiran di pekerjaannya, ya, supaya tompe administrasi tertib dan tertata serta terstruktur sistematis. Oke, terima kasih. Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA se-Provinsi Maluku Utara yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara penutupan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahap 2 Dana Alokasi Khusus DAK Fisik Reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2020 dimulai. Sambutan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMA Pak Juan, yang saya hormati Kepala Seksi, para pejabat eselon 4 lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara beserta staf, panitia, dan yang saya banggakan para kepala sekolah penerima DAK tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kecuali Pak Lut yang mengantuk. Masih sempat hadir dalam acara penutupan ini. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran di muka bumi ini. Syukur alhamdulillah, dengan intensitas kegiatan yang padat dan dipadatkan serta diskusi ringan, diskusi berat, semoga kita dapat memecahkan masalah yang terjadi untuk tahun 2020 ini. Saya atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Bekerja samalah dengan kita semua menyelesaikan DAK tahun 2020 ini sehingga tidak meninggalkan utang untuk daerah, yang pada akhirnya anggaran APBD menjadi utuh di tahun 2021 nantinya. Semuanya yang ditanyakan baik terkait dengan persoalan DAK yang tadi saya bawakan Pak Fasilitator dan keuangan, itu menjadi bekal Bapak Ibu untuk kembali ke lokasi masing-masing. Bekerjalah, membuat laporanlah, dan fungsikanlah tim P2S membuat laporan supaya pada saat sebelum tanggal 15 bulan November ini, yang sudah proses pencairan tahap ketiganya itu sudah hampir rampung laporannya, dan pekerjaannya pun insya Allah sudah 100%. Sisa enak saja di tanggal 15 ke atas itu laporan, diskusi untuk penyelesaian laporan. Dinas Pendidikan khususnya di bagian keuangan membuka pintu, membuka ruang. Kalau ada pertanyaan, kalau butuh bimbingan, semuanya saya serahkan di Kasubag Keuangan untuk menyelesaikan laporan-laporan keuangan Bapak Ibu semua. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahap 2 Dana Alokasi Khusus dan Fisik Reguler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada hari ini saya nyatakan ditutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.